Oke, mohon responnya. Apa suara saya bisa didengar jelas atau putus-putus? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Didengar dengan jelas. Dengar, Pak. Oke. Ya, baik. Untuk kuliah apa namanya nih, interaksi manusia dan komputer, mestinya setelah UTS itu adalah saya, gitu ya. Saya tidak tahu ini pernah ketemu ya kemarin ya di praktikum apa itu namanya, workshop untuk kelas ini semester 3 kan ya, kelas reguler ya. Ya. Iya, Pak. Oke, ya. Baik. Sekarang untuk mata kuliah. Iya, Pak, benar semester 3. Ya, untuk mata kuliah interaksi manusia komputer, ini saya melanjutkan dari Pak Angga. Kuncinya adalah di UI UX kan gitu ya. Jadi dari sisi pengalaman pengguna dan juga dari sisi tampilan ya. Kalau UI-nya adalah tampilannya, pengalamannya adalah UX-nya ya. Ini saya tidak tahu, ini kelasnya kelas besar mestinya ya, kelas ABCD ya ini ya. Saya mohon maaf, untuk ketua kelasnya ada di sini ya. Saya tidak punya nomor ketua kelasnya, saya hanya punya nomornya siapa tadi yang saya hubungi pagi-pagi tadi. Ada ketua kelasnya di sini ya, siapa namanya? Saya kepingin tahu aja. Nanti mohon memberikan nomornya ke saya. Untuk ketua kelas itu per golongan, Pak. Jadi setiap golongan ada ketua kelasnya. Oh gitu. Di sini 4 golongan berarti ya, ABCD itu ya? Enggak, Pak. Oke. Ya setelah ini nanti mohon ini ya, saya diberi nomornya, nggak tahu siapa. Tadi yang pagi tadi, yang WA saya lupa namanya, belum nanya. Ya. Nah itu tolong diinfokan ya, nomor ketua kelas per golongan, berarti ada 4 golongan ini, tidak apa-apa, dimasukkan semua aja. Oke. Ya kita coba masuk ini karena cuma 1 jam gitu ya. Setelah ini saya juga masuk lagi untuk kelas yang satunya. Saya mohon maaf, jadwalnya hampir lewat lagi. Ya, saya share dulu aja. Oke. Mudah-mudahan kelihatan di layar. Sudah ada di layar tulisan lingkungan fisik dan ergonomik. Kelihatan ya. Ini apakah suara ini putus-putus, suara saktilnya di WhatsApp kurang bagus ini. Oke, jelas ya. Baik, sebelum kita masuk, sebenarnya bagian saya adalah bagian dari UI-nya. Ya, urusan dengan tampilan ya, tampilan layar, bagaimana caranya biar apa ini lebih ya, satu yang dicari adalah user friendly-nya ya, tapi dari sisi ininya, dari sisi tampilan atau hasil pemikiran dari UX-nya itu kan biasanya dituangkan dalam bentuk tampilan di layar ya, untuk interaksi ya, tampilan untuk interaksi, sehingga si manusia ini lebih nyaman seperti ngomong dengan temannya, enak gitu ya, tidak ruwet, tidak kemana-mana arahnya gitu ya. Ini sudah termasuk kita sampaikan sekilas di workshop kualitas perangkat lunak, bagaimana software itu bisa berkualitas ya dari sisi UX-nya, UX dan UI-nya ya, terutama di bagian setelah UTS ini adalah UI-nya ya, user interface-nya ya. Ya, beberapa hal ini secara umum dulu, secara umum ya. Saudara kalau berinteraksi atau kita semua yang berinteraksi dengan komputer ya,
yang berinteraksi dengan komputer, baik itu untuk bekerja, untuk belajar, untuk santai, ya, dan untuk kebutuhan yang lain, ya, untuk serius, untuk tidak terlalu serius, ya, itu perlu dikenalkan juga kepada saudara tentang lingkungan fisik dan ergonomik, ya. Biasanya Pak Angga secara umum menyampaikan, ya, beberapa hal tentang UI, ya, beberapa hal tentang ini karena bagian saya adalah UI, ya, tentang tampilan, bagaimana sih tampilan yang enak dilihat itu, ya, warnanya apa, berapa ukurannya, ya, jaraknya berapa, itu memang harus diatur gitu, ya. Tidak semua perancang, ya, atau programmer atau siapapun ini karena yang mengukur manusia, ya. Kalau manusia ini, ya, biasanya manusia itu tidak bisa tidak punya tidak ada standar yang bisa menjadikan acuan bahwa ini baik itu jelek, ya. Artinya tidak ada, itu tergantung dari ukuran, pengetahuan, terus nilai-nilai yang yang dipunya oleh si manusia itu. Jadi masih terpengaruh oleh sisi manusianya. Nah, di lingkungan fisik dan ergonomik, ya, ini lingkungan fisik, bagaimana biar saudara nyaman, gitu, ya. Bagaimana biar saudara nyaman saat menggunakan komputer, ya, saudara maupun, ya, pengguna, gitu, ya, saudara, karena saudara nanti akan membuat atau merancang dulu, merancang tampilan, merancang interface antara komputer dengan penggunanya, maka beberapa lingkungan harus saudara perhatikan, gitu, ya. Bahasa kasar gini aja, ekstrimnya, kalau di Indonesia maka lingkungannya akan beda, ya. Barangkali misalnya anggap aja sejuk, gitu, ya. Tapi kalau di padang pasir barangkali panas, kan, gitu, ya. Di daerah kutub sana, negara-negara bagian kutub sana dingin. Maka bagaimana caranya, ya, lingkungan mereka, ya, dalam berinteraksi dengan komputer itu sangat mendukung. Jadi yang menyesuaikan itu bukan lingkungannya. Jadi Indonesia saudara bikin misalnya bikin tampilan warna-warna panas, gitu, ya. Karena apa? Karena di sini dingin, kan, gitu, ya. Itu bisa saja, ya. Maksud saya begini, saudara sering bikin warna merah, kan, gitu, ya. Padahal itu ada di daerah misalnya di daerah padang pasir sana, ya, daerah Arab sana misalnya. Ya, itu memang harus diperhatikan hal-hal yang kayak gitu tuh. Jadi mataku ini sebenarnya ngurusi yang kecil-kecil, ya. Intinya kan ada di program di desain konten programnya, kan, gitu, ya. Di database-nya, ya, di algoritmanya, intinya yang ada di situ, ya. Tetapi ini hal-hal kecil yang tetap bisa mempengaruhi kenyamanan dalam berinteraksi. Nah, kalau kenyamanan berinteraksinya bernilai tinggi, artinya sangat nyaman, maka orang akan enak dalam menggunakan, ya. Nyaman akan enak menggunakan, ya, nyaman, enak, ya, kata-kata yang seperti itu. Nah, itu bisa dirancang, bisa dikembangkan mulai dari perencanaannya, mulai dari desainnya. Oleh karena itu, saudara diberitahu atau diberikan mata kuliah UI UX atau interaksi manusia komputer, tujuannya adalah itu, ya. Tidak harus menurut pikiran saudara, tapi harus menyesuaikan dengan lingkungan fisiknya dan juga lingkungan ergonomik. Lingkungan ergonomik ini apa? Nah, ini yang akan banyak kita bahas. Nah, lingkungan ya ergonomis. Pernah saya sampaikan juga nih di kelas workshop itu, ya. Lingkungan yang menyesuaikan, gitu, ya. Jadi kondisi kerja, interaksi antara manusia dan mesin atau komputer itu menyesuaikan kondisi tubuh kita, ya. Menyesuaikan kondisi tubuh kita, ya. Jadi ya kemarin contoh-contohnya adalah kursi, kan, gitu, ya. Kursi itu jangan sampai
kita menyesuaikan kursi ya. Kalau kita menyesuaikan kursi, maka perencana kursi itu yang bisa jadi belum belajar ergonomi gitu ya. Tapi kalau kursinya bisa menyesuaikan kita, nah itu berarti kursinya sudah memperhatikan aspek ergonomi. Contohnya yang kursi tadi itu, mohon maaf kalau saudara kakinya pendek gitu ya, kalau kursi yang biasa kita pakai di kuliah ya otomatis gantung kan gitu ya, kursinya nggak bisa menyesuaikan, saudara yang harus naik. Atau sebaliknya kalau kaki saudara panjang, maka duduk saudara kurang nyaman. Kenapa? Karena ya kakinya terlalu panjang, tempat duduknya terlalu pendek. Gitu ya. Maka yang benar itu apa? Benda atau fisik itu yang, atau kursi tadi itu yang harus menyesuaikan kondisi fisik dari si manusia itu, manusia pemakainya. Ya. Nah itu kursi. Nah, bagaimana dengan komputer? Bagaimana dengan tampilan di layar komputer? Nah itu juga harus menyesuaikan, ya, juga harus menyesuaikan. Apa yang disesuaikan kalau di sana? Ya macam-macam, bisa tata warna, kan dia biar mata tuh enak. Bahkan kalau bisa gerakan mata manusia itu tidak muter-muter gitu ya, naik atas kiri kanan gitu ya, cukup urut itu bacanya seret gitu ya, dan seterusnya. Ya itu nanti untuk mata kuliah ini saudara akan dikenalkan dengan lingkungan fisik dan ergonomik, ya khususnya yang ergonomik. Ya. Oke, ini ergonomik, ya ergonomik itu apa? Nah ini sering memang digunakan untuk desain-desain produk kan gitu ya, termasuk produk perangkat lunak yang berinteraksi dengan mesin atau alat atau komputer. Coba saudara perhatikan gambar di layar ini. Ini memang desain keyboardnya seperti ini. Ya, desain keyboardnya seperti ini. Kenapa kok seperti itu? Kira-kira kenapa? Nah, ini keyboard yang menyesuaikan kondisi tubuh manusia. Ya, ini yang keyboard ya. Coba saudara perhatikan. Manusia itu kalau santai apa? Ininya, apa namanya? Ini, tangannya kan agak miring gini biasanya ya. Agak miring. Nah, miring itulah benda kerjanya yang harus menyesuaikan kondisinya, bukan tangan kita. Sementara keyboard kita kan datar ya, datar lurus gitu ya. Sehingga apa? Ya sehingga telunjuk saudara harus dipaksa. Kemudian siku atau lengan ini akan harus diputar menyesuaikan benda sehingga menjadi kurang santai. Ya, kalau kurang santai, terus kita ngetik-ngetik, ya kondisi kurang santai, ya maka apa yang terjadi? Biasanya cepat lelah. Ya, nah ini remeh gitu ya, ini remeh. Keyboard yang lurus dengan keyboard yang melengkung seperti ini, ya yang melengkung seperti ini remeh gitu ya. Tapi kalau untuk saudara ngetik gitu aja tidak ada masalah. Tapi kalau orang yang bekerja di bank gitu ya, yang tiap hari ngetik, pekerjaannya mulai dari jam kerja masuk sampai jam kerja pulang, nah itu kalau tiap hari dia kerjanya gitu ya, nah ini bisa ada rasa sakit biasanya di tangan atau lengannya, dan kemudian ada rasa fatigue itu biasanya, atau kelelahan, cepat lelah. Nah, yang seperti ini diperhatikan oleh akademisi ya, sehingga terus diusulkan, diteliti dulu ya bagaimana kalau sekarang keyboardnya yang menyesuaikan manusia, bukan manusia menyesuaikan keyboardnya, sehingga papan yang lurus itu harus dilengkungkan supaya apa? Supaya ini, nah ini kondisi santai manusia seperti ini, tangannya masih miring ya, kelingkingnya ada di paling bawah gitu ya. Ini tak membantu. Nah ini yang dipelajari di ilmu-ilmu ergonomik ya. Ergonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang pemanfaatan informasi mengenai sifat, kemampuan dan keterbatasan manusia. Nah gitu ya. Nah jangan lupa, kenapa kok miringnya seperti ini? Kok miringnya, ini kan miringnya kayak huruf N kan gitu ya, bukan huruf U kan gitu ya.
Ya karena santainya manusia kayak gini. Kemudian jari-jari manusia yang paling kuat itu ada di telunjuk biasanya. Ya, telunjuk kalau manusia Indonesia di telunjuk kanan, ya telunjuk kanan ini. Kalau orang luar ada banyak yang kiri, ya juga ada yang kanan. Gitu. Maka menyesuaikan ini sehingga agak miring. Ya. Secara sistematis untuk merancang suatu sistem kerja. Nah, ini termasuk kerja di bidang IT. Gitu ya, ini di bidang IT. Oke, mudah-mudahan ada gambaran. Nah, termasuk ini kapan kita harus kerja berdiri, kapan kita harus kerja duduk, dan juga kapan kita harus kerja tidur. Tidur itu maksudnya ya di lantai gitu ya, di lantai. Ya, ini pekerjaan umum, masih pekerjaan umum. Apa namanya? Yang untuk berdiri itu untuk kondisi apa, untuk pekerjaan apa, ini ada dipelajari nanti gitu ya. Kemudian yang duduk itu untuk kerja apa, ini biasanya untuk kerja yang lama, ini untuk kerjaan teliti. Makanya kalau mau teliti sebenarnya lebih baik berdiri kan gitu ya. Kemudian ada yang tidur juga ya, tidur jongkok itu juga ada ya. Kalau tidur seperti montir itu ya, memperbaiki mesin ya, kalau duduk ya sangat tidak mungkin kan gitu ya. Biasanya tidur kalau memperbaiki mesin dari bawah ya, dan lain-lain gitu ya. Ini termasuk ini ya. Kalau kita lihat di gambar ini apa? Ini ada ya, ada pandangan layar. Coba saudara lihat ya. Kadang laptop kita memang yang nyaman seperti ini ya, kayak gini gitu ya. Upayakan ini mata lurus gini, termasuk berdiri ya, seperti ini. Ya, oke. Ini untuk mencari kenyamanan. Ya, ini kalau bekerja ini yang terlalu tinggi kursinya, kan gitu ya. Ini kenyamanan ergonomik ya, kenyamanan bekerjanya. Ya ini cepat lelah dan ya pasti ya meskipun saya bukan orang kesehatan ya, ini akan jadi masalah di sini. Ya, sini akan menjadi masalah. Ya tidak 1 tahun 2 tahun tapi 10 tahun. Nah 10 tahun akan kelihatan saudara bungkuk duluan ya kan itu ya. Termasuk yang ini, yang gambar ini. Coba gambar kartun ini yang ibu-ibu bekerja ini. Kira-kira masalahnya ada di mana? Ya kira-kira masalahnya ada di sini. Ini ya. Dan ini ya. Ini cara kerja yang salah. Bahasa kasarnya apa ini ya, ketinggian keyboardnya kan gitu ya. Ininya sih sudah cukup ya, sudah cukup. Begini kan tadi itu ya. Ya meskipun ketinggian sedikit, saya pikir masih toleransi, yang ini masih nyaman matanya. Cuman tangannya dalam bekerja, ini gantung ya, sikunya gantung, maka ada istilah repetitive string injury ya. Ini cepat lelah gitu ya, cepat lelah. Yang kondisi seperti ini cepat lelah. Kalau mau dicoba silakan gitu ya. Nah, ini juga menjadi perhatian di lingkungan kerja. Kemudian posisi yang benar kayak tadi itu ya. Nah, diupayakan memang ini tadi sudah bagus ya, lurus. Ini kemudian ini tegak lurus, terganjal, jadi bebannya ada di sini, gitu ya. Ini lebih lama bekerjanya ya kalau yang seperti ini. Ya ini ilustrasinya. Ya kalau lehernya panjang, ya mestinya apa ini? Ininya mengikuti, tetap kan ini ya. Nah ini makanya. Ini ya. Jangan sampai membungkuk. Nah ini sering kita, ya kalau maksud saya apa? Ini yang menyesuaikan adalah benda kerjanya. Jangan sampai manusianya yang membungkuk, gitu ya. Jangan sampai jerapah ini kalau tidak diganjal buku kayak gini. Ini diganjal buku kelihatannya lucu tapi benar gitu maksudnya. Ya. Ini dari sisi interaksi pengguna dengan komputer. Ya kelihatannya lucu tapi ini benar. Ya cuman
ganjelnya ini aja. Maksudnya prinsip ganjelnya ini benar ya. Cuman ganjelnya pakai apa ini? Pakai teh, pakai kopi nih ya. Ini yang kurang benar ya. Tapi yang ditampilkan saja adalah ganjelnya. Ya. Oke, begitu ya. Ini juga yang ini sikunya, nah ini juga ini lebih tinggi atau sama dengan keyboardnya ya, sehingga tidak cepat lelah. Kalau yang tadi itu gini ya, yang sebelumnya ini jadi cepat lelah. Ya, nah, kalau di gambar jerapah ini kan sudah dia bicarakan, wah ini sudah lebih ergonomis, gitu ya. Oke, ya sekarang keyboard. Nah ini keyboard. Ya, kita tahu, coba ini sudah pernah saya sampaikan juga di kelas mungkin juga ya. Keyboard apa nih istilahnya nih? QWERTY ya. Keyboard QWERTY. Ini dari sisi penggunaan keyboard. Ada keyboard QWERTY. Keyboard QWERTY ini apa? Ya keyboard yang digunakan oleh orang-orang Barat ya, khususnya orang Eropa, gitu ya. Mereka menggunakan ini. Ya, sedangkan orang-orang Eropa, kelompok Rusia ini biasanya ya, itu menggunakan yang seperti ini ya susunannya. Tapi ini ya kita sendiri di Indonesia, kalau ini akan agak berat ya, hanya ada di sini ya. Ini di kelingking. Kalau kita gunakan sistem apa 10 jari gitu ya, maka tempat ngetik, tempat huruf-hurufnya itu ada di, sudah diatur gitu maksudnya, sudah diatur menurut aturan orang Barat ya. Ini jadinya ya. Nah, padahal kekuatan tangan kita biasanya apa kalau orang Indonesia ada di ini ya, kalau ini tangan, ini jari gitu ya, ini jempolnya, ada di sini kekuatan kita. Dan itu kalau aturan 10 jari gitu ya, itu biasanya ada di mana? Ada di sini ya, ada di C ya. Ada di C, telunjuk ini. Ya, ini jempol ini untuk spasi. Nah, ya saudara bisa bayangkan, ya kita ngikuti aja sehingga kita sering menggunakan A dengan kelingking kan gitu ya, dengan kelingking. Padahal kelingking adalah ini ya, antropometri istilahnya, kekuatan dari jari yang paling lemah itu ada di kelingking. Ya, tapi kelingking sering ditaruh di A. Ya, kenapa ya? Karena memang orang Barat lebih sering ngetik apa ini? Ngetik T, ngetik A, ngetik D itu kan paling banyak kan ya. Maka susunannya seperti ini. Oke, kemudian ada keyboard model ini Dvorak ya. Dvorak itu artinya mencoba menyempurnakan gitu ya. Menyempurnakan artinya mencoba mengubah susunan huruf di papan ketik itu dengan susunan menurut mereka sendiri kan gitu ya, menurut mereka sendiri, sehingga misalnya D gitu ya, ini orang Rusia memang nggak banyak D, ini ada di kekuatan utama kan gitu ya. Oke. Ini apa ada di telunjuk kanan, kemudian ini ada di jari tengah kiri ya, ini D-nya. Ini jari tengah, ini paling sering digunakan. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Nah, Indonesia itu kalau bisa A-nya dipindah ke sini kan gitu ya. Apa bisa? Ya bisa, saudara. Ya, sangat bisa. Ya, dengan apa? Dengan software pun bisa. Kalau kita ngetik misalnya yang ini ya, yang apa namanya, QWERTY ya, ya A itu misalnya taruh di misalnya di mana, di C misalnya gitu ya, taruh di C, ya sudah, saudara boleh memindah kayak gini, tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah. Tinggal di pemrogramannya aja. Jika diketik A menjadi, ya diketik H, nanti munculnya A, itu tidak ada masalah, bisa. Terus nanti kalau sudah ya dikelupas, ditempeli satu-satu gitu ya. Tuh, itu akan ergonomik menurut keyboardnya orang Indonesia, menurut kekuatannya orang Indonesia, sehingga keyboardnya yang menyesuaikan, bukan kita menyesuaikan
ada di kelingking gitu ya, kelingking kiri. Tapi kita coba, itu ada di telunjuk kanan. Itu artinya apa? Saudara sedang melakukan konsep-konsep ergonomi. Ya, ya ini kayak orang kurang kerjaan. Tapi itulah ya, nanti daya tahan tubuhnya, daya tahan ini, kekuatan bekerja atau kekuatan mengetik, bahkan kenyamanan, ya kenyamanan dalam bekerja itu bisa jadi meningkat. Ya, tidak cepat lelah dari sisi jari-jari saja. Gitu ya. Jadi itu juga salah satu aspek interaksi ya, komponen interaksi manusia dengan komputer. Oke. Ya. Ini sehingga rancangan saya pikir banyak di internet dan banyak juga keyboard yang seperti ini ya. Kalau saudara lihat ini sudah mulai menyesuaikan dengan kontur tangan kita, jari kita, ya, yang selama ini dipaksa lurus, gitu ya, sehingga tidak santai tangan kita. Nah, sekarang di alatnya yang menyesuaikan. Nah, itu namanya keyboard ini telah menerapkan prinsip-prinsip ergonomi. Ya, spasi, ya, yang ini dibagi dua, sama-sama spasi, gitu ya. Kalau spasinya satu, maka kekuatannya agak sama saja, gitu ya. Dia dibagi satu yang fungsinya sama. Oke ya, gitu ya. Ini menyesuaikan dengan tadi sifat manusia, bentuk tubuh manusia, bahkan batasan-batasan dari manusia. Ya, oke, itu dari sisi alat ya, alat untuk interaksi. Nah, coba kalau yang ini seperti apa? Ini kalau di informasi di gambarnya, ini adalah keyboard untuk orang yang kena penyakit COVID. Ya, dia sambil tiduran lemas barangkali gitu ya. Yang ya nggak tahu lemas kok sempat ngetik gitu ya, barangkali main game gitu ya. Sehingga coba ini bayangkan tangan menempel di kiri ya. Menempel sebelah kiri di sini, santai, jempolnya ada di sini, kan gitu ya. Sama jempol kanan ada di daerah sini, nah tangan kanan ada di daerah sini. Dengan santai gitu ya. Nah, sehingga ngetiknya santai, maunya seperti itu. Ya. Kemudian ya perhatikan juga ini masih pakai QWERTY kan gitu ya. Perhatikan tombol-tombol ini juga. Ini didesain supaya seminim mungkin mengurangi kelelahan ya, sehingga kerjanya bisa lebih efektif ya, lebih santai, energi yang dikeluarkan lebih sedikit atau lebih efisien ya. Oke, ini dari sisi interaksi antara manusia dengan komputer melalui alat input dulu. Ya, ini alat input ya. Sekarang yang dari sisi tampilan di layar. Ya, saya yakin saudara coba dibaca nih. Ini adalah tampilan dari web, gitu ya. Saya tidak tahu saudara enak nggak melihat gambar kayak gini nih. Ya, saya pikir ini ruwet, ini banyak kecil-kecil. Ini maksudnya dimasukkan semua lengkap, gitu ya. Nah, ini juga merupakan salah satu contoh yang interaksi antara manusia dengan komputer yang kurang user friendly. Lihat aja sudah mumet kan itu ya, aduh ini apa kan gitu ya. Tulisannya banyak, warna-warninya sih bagus, tapi ya jarak antar tulisan mepet, kemudian jarak spasi atas bawahnya juga mepet juga kan gitu ya. Sehingga agak ini jarak antar ini coba saya buat yang warna red aja ya. Ini jaraknya ini mepet ya, kecil-kecil, gambarnya banyak kecil-kecil ya, dan seterusnya ya. Ini maksudnya mau ditampilkan semua, dipromokan semua barangkali ditampilkan. Kemudian dari itu yang desktop ya, barangkali ini kelihatannya bagus ini ya. Oke,
Ini juga lumayan bagus. Ini bisa desktop, ini bisa juga yang pakai mobile ya. Nah, tapi apa komentar kita di sini? Di yang bagian ini. Coba apa komentar kita yang ini? Ini sudah mulai bagus, sudah mulai tertata, tetapi yang ini cenderung satu warna kan gitu ya. Ya warna-warna semua ini. Ini jadinya gak enak juga kalau dilihat kan gitu ya. Ini cenderung satu warna. Kalau yang bawah ini sudah mulai bagus ini. Ini ya sudah mulai banyak warna. Tapi untuk deretan sini sudah mulai. Nah kemudian ini apa nih? Mungkin ini ya apa namanya tempat perancangan baju ini misalnya ya. Nah tapi kecenderungannya menurut saya ini sewarna ini ya ini memang selera tadi itu, makanya sistem yang dianut, saudara yang menganut sistem senang pink gitu ya senang aja, tapi pada umumnya seperti apa gitu ya. Ini contoh-contoh yang interaksi ya, tampil interaksi. Maka saudara nanti kalau mendesain ini kan tergantung desainnya kan ya, tergantung perancangnya ya, mendesain tampilan ya harus hati-hati ya. Oke. Nah ini mulai enak ini, mulai sejuk yang ini punya isi Surakarta ya. Ini mulai enak melihat ya, meskipun gambarnya di sana apa namanya ini gambar pemandangan kan gitu ya, ini ada rumah, ada apa kecil-kecil gitu ya, tapi ada warna hijau yang bisa menyejukkan dan seterusnya. Ini memang teknik visualnya yang harus dimainkan untuk ini ya. Kemudian saudara lihat juga mungkin menunya, mungkin ini kalau pakai layar yang besar atau layar yang standar itu terbaca, ini terbaca ya, ini kan kelihatan kecil-kecil gitu ya kalau di sini ya, ini masih terbaca. Kemudian ada tulisan, ada gambarnya kan itu ya, ada tulisan, ada gambarnya, dan gambarnya mungkin bermakna, ini maksudnya ini fakultasnya ya, Fakultas Seni Rupa dan Desain misalnya. Oke, ini Fakultas Seni dan Pertunjukan, gambar apa ini? Panggung misalnya ya. Ini lumayan, ini bagus, ini mulai bagus ya. Sederhana tapi bagus, enak gitu. Ya, ini adalah rancangan berandanya atau home-nya ya. Oke. Kemudian mungkin ini versi mobile, ini juga mulai tertata tadi ya. Mulai ada warna sejuk gitu ya. Terus kemudian apakah sama ini tadi? Nah, ini sudah mulai lengkap, ada foto, ada info kecil ya, info kecil tapi tetap diikuti oleh ini ada foto, enak dilihat, ada keterangan, gitu ya. Ini versi HP-nya mungkin. Terus ada peta juga, terus ada keterangan peta, ini juga bagus ya. Oke, mungkin yang lain bisa, ini mungkin iklan barangkali ya, silakan. Ya, tapi iklannya kalau terlalu besar gini ya tergantung, kalau membayarnya besar ya biasanya mau besar. Oke. Nah ini beberapa tampilan ya, jadi tadi kita sudah berinteraksi sekilas, contoh-contoh aja gitu ya. Nah, kita berinteraksi mulai dari alat inputnya kan gitu ya, sampai alat outputnya atau tampilannya. Dari alat inputnya tadi kebanyakan desain produknya, tadi yang keyboard yang muter-muter yang apa tadi itu ya, yang nggak standar lurus. Kemudian alirannya aliran QWERTY atau aliran barat. Ya. Terus kemudian itu dari sisi produk atau alatnya. Kemudian dari sisi tampilannya, outputnya, saudara bisa mengatur ini. Nah, kebanyakan nanti UI-nya kan memang ada di sini ya, tetapi kenyamanan lingkungan yang ergonomis itu juga sangat mendukung gitu ya. Kalau saudara merancangnya dari awal, memperhatikan itu, maka ya insya Allah hasilnya akan ya lebih baik dan ya lebih baik ya. Tetapi semua tetap akan diuji atau testing di softwarenya. Oke. Ini ada lagi contoh. Nah ini kan lebih enak, sederhana, tetapi juga ini punya unpad kan gitu ya. Punya unpad. Ini kayak kosong gitu ya, tetapi enak dilihat, tetap enak.
gambarannya pas gitu ya. Oke, mungkin ada contoh lain. Oke, nah, ini punya kita. Coba saya minta dari contoh-contoh kecil tadi itu ya, contoh-contoh tampilan, dua atau tiga contoh tampilan tadi itu. Dan juga dua contoh tampilan yang kurang bagus tadi itu ya. Terus ada beberapa tampilan bagus. Coba di antara saudara, saya minta saudara berkomentar tentang ini web GTI kita. Silakan, ada yang mau berkomentar. Ini aja dulu untuk berinteraksi, saudara mau berinteraksinya ya dari sisi ini aja dulu, tampilan aja dulu. Silakan, siapa mau berpendapat? Ini bagus atau jelek atau setengah bagus ya, gitu ya. Silakan, sambil ada alasannya. Ada yang mau ngomong? Silakan untuk kelas ini. Baik. Yang ini dulu, yang di layar ya, yang GTI Poly JCID ini. Silakan. Bagus atau biasa? Atau ada komentar? Nah, kemarin kan sudah mencoba mengukur kualitas ya. Baik, apa kemarin yang kalau dari saya kemarin apa? Masih white box sama black box-nya ya. Black box yang dari sisi black box-nya sudah kelihatan. Tampilan itu masuk di black box ya. Ya ini sudah cukup lumayan kalau menurut saya. Ya, kalau menurut saya cukup lumayan, bisa di ya masuk kategori baik ya dari sisi tata warna kan gitu ya, dari sisi apa namanya penataan huruf gitu ya, cukup masih bisa dilihat ya. Ini backgroundnya background dan warna background dan warna huruf itu juga masih terbaca ya. Oke. Ada yang berkomentar? Ya, tidak ada dulu. Oke. Nah, sekarang yang ini. Nah, gantian. Saya sudah ngasih contoh. Ini apa namanya? E-learning kita ya. Ini yang dari saya. Saya masuk. Kalau e-learning saya masuk, akhirnya jadinya kayak gini. Silakan, ada yang berkomentar dari sisi tampilan. Ini kan tadi masalah input dan output ya, tampilan. Oke. Iya, Pak. Satu-satu dulu. Siapa yang lagi dulu ini ya? Siapa nih? IRZ ini ya, RPRZ ini siapa nih? Ayo. Ya Pak, mohon maaf. Gimana? Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidrosikin. Koreksi ya Pak. Ya. Itu gambar. Sisi tampilan ya. Ya, silakan. Dari gambar yang mungkin terpotong, terus sama di atas itu ada login kembali Pak, username sama password itu ada dua, di atas sama di tengah. Itu mungkin itu tampilannya agak kesulitan nanti loginnya di mana, terus tampilan gambarnya itu terpotong kok, cuma ada di atas saja. Ya. Ya sudah. Masukan yang baik. Ada lagi? Tadi ada siapa tadi? Oke, yang lain? Saya, Pak. Ya, silakan. Mungkin yang tulisan jurusan teknologi informasi mungkin tidak terlalu kelihatan, Pak, karena tertumpuk sama gambarnya. Terus mungkin kalau di layarnya ini mungkin tulisannya kurang besar sedikit. Terus terlalu Pak, warnanya itu mungkin kurang diberi warna gitu, jadi terlalu polos mungkin menurut saya. Oke. Ya, terima kasih. Siapa nih? Ayunda ya dan Rozik tadi ya. Ya, dari dua orang ini aja sudah kelihatan kan gitu ya. Masukannya sudah melengkapi. Tadi yang bagus ini satu. Gambarnya separuh ini kan nggak enak kan gitu ya. Jadi penasaran kan ini ya. Ya ini bukan tebak-tebakan tapi ya memang sebaiknya dituntaskan atau sekalian nggak pakai gambar yang ini. Nah, kemudian pemilihan tulisan ini betul. Ya pemilihan warna tulisan. Ini kan warnanya putih. Backgroundnya cenderung terang. Nah ini juga kurang pas, kurang enak kan gitu ya. Ya tulisan yang lain kecil-kecil.
Ini juga betul. Login ada 2. Ini ada apa ngisi di sini, ya di sini atau ngisi di sini. Ya mestinya memang yang di bawah, kan ya mestinya yang ada di sini. Ya, tapi ini di sini juga ada, gitu ya. Ya termasuk loginnya. Oke, sekilas seperti ya. Jadi kalau saudara membuat atau merancang tampilan ya, mulai dari mockupnya sampai jadinya, itu sebaiknya ya memperhatikan aspek-aspek seperti ini, gitu ya. Bentuknya, kemudian ukurannya, kan gitu ya. Terus apalagi kayaknya ini dulu pernah disampaikan barangkali oleh Pak Angga, kan gitu ya. Terus tata warnanya, kan gitu ya. Oke. Terus kalau perlu kondisi lingkungannya, ya seperti ya bahasa kasarnya itu tadi digurun dengan dikutub kan beda gitu, sambil yang ekstrim kan gitu ya. Termasuk cara membuat warnanya, gitu ya. Seperti itu ya. Oke, terima kasih Yunda dan Muhammad Rozikin ya. Coba kita lanjut. Oh ini sudah ya, kemarin sudah ya, sudah dibahas ini. Oke. Nah ya yang mempengaruhi lingkungan kerja. Jadi sebenarnya mempengaruhi kalau saudara membuat sebuah tampilan gitu ya, membuat melaksanakan UI rancangan UI-nya, ya user interface-nya, maka perhatikan hal-hal yang seperti ini. Ini remeh tapi ya pengaruh kadang gitu ya. Ya bukan kadang, ini karena teori kan gitu ya. Untuk lingkungan kerja. Jadi saudara harus menciptakan software ya dari sisi UI-nya kan gitu ya. Itu dengan memperhatikan hal berikut ini. Ya ada temperatur ya. Saudara temperaturnya itu tadi. Temperatur itu apa sih? Ya suhu lah ya. Suhu ya, kalau suhu kita memang normalnya adalah ini ya, suhu sejuk itu ya, suhu nyaman ya, suhu kamar atau suhu tetapnya itu ini normal tanpa AC tapi sejuk. Tapi kalau panas ya jangan dikasih yang putih-putih gitu ya backgroundnya, kan ini kita lihat kan gitu ya. Jangan kasih warna yang membuat panas, karena warna itu apa ya, mempunyai efek psikologi ya. Oke, itu rekomendasinya memang normalnya panas. Kalau ini maksudnya sehari-harinya gitu ya. Kalau seharinya segini ya sudah normal kayak di Indonesia nih. Ini lebih cenderung enak ini. Enak itu artinya kalau di daerah kita di Indonesia itu warnanya bebas. Ada sejuk, ada dibuat dingin juga enak, tapi karena nggak ekstrim gitu ya. Kemudian kelembapan ya, kelembapan itu apa? Ini banyaknya air yang terkandung di dalam udara. Kalau kelembapannya tinggi itu kita jadi sejuk ya, karena airnya banyak ya. Di Jember dengan di mana misalnya di Batu gitu ya, Batu Malang itu kadang suhunya sama-sama panasnya gitu ya. Di Jember misalnya waduh suhunya 28 misalnya gitu ya. Di Malang juga sama 28. Belum lama karena mau hujan, tapi kelembapannya di Jember biasanya lebih rendah. Artinya apa? Kandungan airnya lebih sedikit. Kalau kandungan air lebih sedikit, artinya apa ya? Jadinya apa? Bahasa Jawanya tahu ongkep, gerah kan gitu ya. Sumuk bahasa Jawanya itu ya. Itu yang terjadi. Nah, apakah itu mempengaruhi desain dari softwarenya? Kayaknya nggak mempengaruhi. Tetapi ada orang yang jeli sampai membuat hal yang seperti itu, gitu ya. Itu. Jadi kelembapan itu juga mempengaruhi. Nah, ini ada rumus kelembapan ya. Rumus kelembapan, ini keseimbangan ya. Oh, itu keseimbangan dari kelembapan antara temperatur suhu sama kandungan udara, kandungan air di dalam udara ya. Apa itu kalau yang kita buka semua aja deh. Nah, ini ada rumusnya. Kalau M itu apa? Panas dari metabolisme. Itu panas yang dimunculkan oleh badan kita sendiri. Ya, badan kita sendiri. Kemudian ditambah dengan R. R itu panas yang dikeluarkan oleh radiasi. Sampai segini orang memperhatikannya itu. Kalau di luar negeri memang perhatian semua dengan ini, sehingga kinerjanya bisa lebih tinggi. Kalau kinerja tinggi, produktivitas jadi
tinggi. Kalau produktivitas tinggi ya keuntungan lebih tinggi gitu biasanya. Dengan memperhatikan hal-hal yang kecil-kecil seperti ini. Ya. Kemudian yang C ya ditambah dengan C, ini rumus sederhana aja. M ditambah R tambah C. Panas dari konveksi. Konveksi itu ini ya dari apa? Kaca-kaca itu apa namanya? Panas dari pantulan kaca, lampu dan seterusnya itu ya. Dikurangi dengan E. Dikurangi dengan E itu apa? Hilangnya tenaga akibat penguapan. Ya. Hilangnya tenaga akibat penguapan. Ya dikurangi dengan lemesnya badan itu. Sumuk tadi itu kan sudah mulai gak enak kan gitu ya. Tuh. Ya. Ini ada bukunya ya. Kalau mau menghitung ya nanti ada mata kuliah sendiri yang ini ke depan. Ya, kemudian juga dipengaruhi oleh sirkulasi udara. Ya, sirkulasi udara saya pikir apa namanya ya kondisi di ruang kerja ya, kondisi di lingkungan kerjanya itu seperti apa. Ya kalau banyak tertutup, asal ada AC-nya sih tidak ada masalah. Gitu ya, meskipun AC itu kadang membuat kulit kering kan gitu ya. Ya, tapi yang penting adalah sirkulasi. Oksigen bisa masuk, bisa apa? Kita bisa menghirup dengan baik, ya sirkulasinya baik kan gitu ya. Syukur-syukur kalau siang itu pohon itu ya, yang mengeluarkan oksigen itu bisa dekat dengan jendelanya. Ya. Tuh, atau ada tanaman di dalam ruangan, itu juga bisa membantu untuk kerja yang lebih baik. Juga saudara bisa membantu ya dengan tampilan yang lebih sejuk, gitu ya. Kalau udaranya sejuk maka tampilannya akan beda dengan yang udaranya apa namanya sumuk itu ya bahasa Jawanya, gerah gitu ya. Oke. Kemudian yang keempat ini bau gitu ya. Ya ini juga mempengaruhi ya. Bau-bauan itu dapat dibantu dengan AC untuk menghilangkannya. Ini biasanya kalau yang ruang tertutup pakai AC, cara menghilangkannya ya. Makanya yang bagus memang sirkulasi udara lebih bebas, itu lebih banyak oksigen yang diterima, itu biasanya bau juga ikut seger biasanya. Ini mengikuti. Kemudian kebisingan, nah ini juga mengganggu lingkungan kerja kalau sudah lebih dari ini biasanya toleransinya sampai 10. Jadi lebih dari 50 lah. Lebih dari 50 itu sudah bising ya. Untuk pekerjaan yang apa namanya? Ini yang menggunakan komputer biasanya itu sekitar ini lebih aman ya. Kebisingan. Jadi suara-suaranya mengganggu, suara di luar ya. Ini 30 sampai 40 ini digunakan untuk orang yang kerjanya sendiri atau berkelompok, cuman lebih tenang kan gitu ya. Ya bukan di luar. Ini bisa juga di auditorium tapi yang pekerjaannya tenang ya, tidak bising itu ya. Ini desibel, ini ukuran dari suara kan gitu ya. Kemudian getaran mekanis ya, ini jangan sampai ada saudara bekerja di sebelahnya pabrik apa itu, mesin penggilingan padi misal gitu ya, misal aja gitu ya, atau dekat mesin generatornya ya, generator AC atau apa gitu ya, atau generator listrik kantor gitu ya, itu juga akan mengganggu fatigue ya. Fatigue itu fatigue misalnya. Nah ini pakai ngosolnya. Fatigue itu artinya kelelahan, cepat lelah gitu ya. Oke, yang ini saya tampilkan dulu aja ya. Yang ini terutama yang dua yang bawah ini sebenarnya yang kita banyak nanti mempelajari, banyak akan kita bahas itu ada di dua ini, di pencahayaan dan pewarnaan ya. Oh ini kok air yang terpadu dalam udara. Oh ini salah ini ya. Ini salah. Bisa muncul yang ini. Oke. Lingkungan kerja berikutnya adalah kesehatan dan keamanan kerja. Ini cara kesehatan dan keamanan kerja. Kalau kesehatan itu berarti apa? Urusan dengan kondisi tubuh kita kan gitu ya. Jangan sampai bungkuk kayak tadi tuh, yang ergonomi tadi itu ya. Kebiasaan kita kerja duduk
mengerjakan di laptop, ya laptopnya nggak pas, terus saudara yang menyesuaikan akhirnya menjadi nyaman gitu ya, menjadi nyaman tapi saudara menyesuaikan, ya itu bisa jadi resiko bungkuknya, resiko cepat lelah itu akan muncul di sini ya. Kemudian keamanan kerja, ya keamanannya jangan sampai ya dihindari, jangan sampai terjadi kecelakaan kerja kalau yang ini ya. Contohnya apa kalau kita? Ya itu UPS, listrik dan seterusnya itu jangan sampai dekat dengan tubuh kita ya. Jangan sampai dekat dengan tubuh kita. Itu tetap harus aman tetapi mudah dijangkau ya. Jadi kalau ada apa-apa itu bisa cepat diatasi, tetapi harus aman dari tubuh kita ya. Ini jangan sampai ya, kalau kita paling masalahnya kesetrum itu aja. Kesetrum, jatuh dari kursi ya, kursi kerja itu juga merupakan perhatian dari lingkungan kerja ya. Kemudian kebiasaan bekerja. Nah, ini kalau kebiasaan ini sudah ini ya sudah sangat banyak unsur manusianya ya. Kebiasaan misalnya ya datanya terlambat, kalau nggak pakai rokok nggak bisa bekerja kan gitu ya biasanya ya. Kadang ada yang harus pakai musik, kalau nggak ada musik nggak bisa bekerja ya. Tapi memang ada suatu pekerjaan yang harus pakai musik ya. Itu biasanya pekerjaan yang rutin, yang ini, yang monoton misalnya, kok rutin, yang monoton, yang nggak ada variasinya. Pekerjaan apa itu yang nggak ada variasinya? Kayak di bank itu ya, meriksa uang gitu meriksa terus ya, itu monoton, makanya perlu dikasih musik ya. Kemudian, nah ini yang nanti banyak kita kerjakan adalah kita bahas adalah dari pencahayaan dan warna. Ini yang mempengaruhi juga, mempengaruhi lingkungan kerja ya. Ada sumbangan dari pencahayaan dan warna. Dari sisi pencahayaan, ini kalau kita lihat ya, saudara kalau pakai komputer ya di gelap-gelap itu akan lebih cepat lelah ya, karena komputer nyala tapi ininya gelap, lampu di kamar misal gelap, itu akan lebih cepat lelah. Tapi kalau di kamar saudara menggunakan komputer, lampunya agak terang gitu ya, bahkan lebih terang dari layar monitornya, itu nanti akan lebih nyaman gitu ya, lebih nyaman. Kemudian yang kedua, lampu itu juga bisa melawan radiasi ya, menurut teori yang pernah disampaikan oleh ahli gitu ya. Ya, pencahayaan kapan, jadi kita harus tahu kapan kita menggunakan ya ini background gelap, kapan background terang ya, termasuk ini dan itu ya. Jadi kalau kita butuh memilah, contoh ya, pekerjaannya memilah gitu ya, memilah seperti ini, maka background kalau objeknya ya kayak seperti ini ya, backgroundnya objeknya putih, objek benda kerjanya putih, maka sebaiknya menggunakan yang gelap gitu ya. Sama dengan waktu kita membaca tadi itu ya, tulisan tadi itu, kalau tulisan barusan tadi itu yang login tadi itu ya, yang CTI tadi itu, di layar login tadi itu kan tulisannya putih, backgroundnya agak krem terang gitu kan ya, jadinya susah dibaca ya. Satu, mata bisa malas membaca. Yang kedua, mata juga bisa ngoyo itu artinya ini kerja keras gitu ya, mata kita, otot mata kita akan kerja keras. Maka kalau bendanya kecil-kecil gitu ya, kemudian butuh ketelitian dan terang, bendanya kecil, warnanya terang, maka sebaiknya pakai warna gelap. Nah kalau yang seperti ini, terang, bendanya terang, wah ini agak susah. Saya pikir ini saudara bisa merasakan yang seperti ini ya, dari gambar ini aja. Kemudian untuk baca buku ini buku ya, bukan komputer ya, buku itu biasanya cahayanya dari luar, dari depan. Kalau komputer biasanya dari dalam komputer ya. Untuk buku, nah itu untuk background terang ya, buku yang terang tapi backgroundnya terang itu lebih nyaman daripada backgroundnya gelap tapi bukunya terang. Ini sama dengan nyetel
oke lah, buka laptop, nyalakan laptop, tapi di kamar yang gelap itu, ini kebanyakan orang-orang dulu nonton TV itu lampunya dimatikan, ya terang, ya memang gambarnya terang, tapi itu akan cepat lelah mata kita. Ya, oke, maka rancangan saudara nanti itu harus memperhatikan aspek pencahayaan, di mana dia bekerja, di ruang yang lampunya remang atau lampunya terang. Ya, di kantor kan macam-macam ya, ada yang juga lampunya nggak terlalu terang, kan gitu ya. Oke. Sudah jam 10 nih ya. Bentar. Sampai mana tadi? Oke. Ya, dari sisi warna, ini ya. Nah, oke, yang paling bawah ini warna. Warna itu bisa berpengaruh secara psikologis ya. Ini yang warna umum. Tapi memang ada yang menyampaikan begitu. Tidak hanya mata manusia, termasuk mungkin juga mata dari hewan juga pengaruh kan gitu ya. Itu penelitian aja. Ya, ini psikologi manusia mengatakan kalau merah itu mesti adalah stimulan. Stimulannya atau tadi sebenarnya bahasa ininya sih terjemahannya sih rangsangan ya, merangsang gitu ya. Warna merah itu biasanya warna yang menarik mata kita sendiri ya. Menarik mata yang melihat ya. Kemudian kuning itu kesan psikologinya ada luas, lega, hijau sejuk, kalau gelap itu sempit, nah kayak gitu. Nah, maksudnya kalau saudara mau merancang sebuah tampilan di layar monitor, ya kita lihat gitu ya. Kalau itu kerjanya di kantor yang statis gitu ya, saudara lihat. Kalau tempatnya luas, ya dibikin aja. Ini sempit ininya, layarnya layar gelap. Kalau ruangannya luas gitu ya. Tapi kalau ruangannya sempit, ya dibikin warna-warna kuning kan gitu ya. Seperti itu. Ya, ini kalau ruangannya luas, ruangannya gelap dan seterusnya. Menyesuaikan aja. Yang menyesuaikan. Ya. Oke, begitu ya. Jadi khususnya memang dua ini yang akan mempengaruhi kita nanti gitu ya dalam pembuatan UI-nya ya, pemilihan warna, tata warna ya, termasuk nanti bentuk gitu ya. Oke, ini waktunya sudah habis ternyata ya. Yang masuknya tadi yang terlambat, tapi tidak apa-apa. Prinsip utama dalam desain UI ini kan sudah disampaikan nggak salah oleh Pak Angga barangkali di awal-awal. Ya saya hanya menyampaikan saja beberapa pendapat dari ahli gitu ya, terutama yang bagian tampilan ini ya. Kalau yang prinsip utama saya pikir sudah tahu ya, mudah-mudahan masih ingat yang disampaikan Pak Angga ini di pertemuan ke-2 atau 3 biasanya gini Pak Angga ya, atau 2 biasanya, atau bahkan 1 pengenalan awal ya UI UX ya. Prinsipnya ini clarity, jelas gitu ya. Kemudian konsisten itu ya waktu diklik ya bener gitu aja intinya. Sederhana itu tidak banyak tulisan kayak contoh tadi itu ya. Terus kemudian fleksibel, bisa digunakan di desktop, bisa digunakan artinya menyesuaikan ya. Kalau dibuka di tablet, dibuka di HP yang agak kecil, yaitu bisa menyesuaikan, itu bagus gitu ya. Kemudian strong visual hierarchy, masih ingat ya, mudah-mudahan ini adalah cara membaca ya. Strong visual hierarchy. Jadi aliran mata sebenarnya, aliran mata. Saudara upayakan, kan ada aliran aliran Z biasanya ya, dan aliran F ya. Aliran Z itu orang cenderung kalau membaca itu kan ini ya, dari kiri ke kanan. Untuk orang Indonesia ya, kiri ke kanan terus kemudian ke bawah, kemudian gini kan ya. Ini aliran Z. Maka saudara dalam merancang juga gitu. Kalau mau menunjukkan bahwa rancangannya itu rancangan aliran gitu ya sebaiknya begini. Habis ini selesai kemana? Upayakan umumnya mata kita itu, matanya orang Indonesia pasti ke kiri bawah. Nah, gitu ya. Terus itu bacanya datar lagi. Kayak contohnya ini ya, clarity kan gitu ya. Ini ke kanan kan ya. Terus kemudian turun ke sini kan ya. Coba jarang sekali mahasiswa bacanya itu dari clarity langsung hierarki gitu ya. Jarang. Biasanya kecenderungannya seperti ini. Ya, termasuk di tampilan itu harus cara menyampaikannya berurutan gitu ya. Tidak loncat-loncat. Oke, gitu ya. Oke, dari sisi tampilan
ini sama kayaknya di Pak Angga juga pernah disampaikan barangkali. Perhatikan bentuk, ya bentuk, warna, tata warnanya ya, tata bentuk itu layoutnya itu ya, mau bulat, mau apa namanya, jajaran kencang, mau kotak, mau bagaimana itu ya. Kemudian tipografi itu ya sama ini ya, tata letak dan penulisan, jarak antar huruf, jarak antar baris dan seterusnya. Ilustrasi, ini barangkali ada ilustrasi, gambaran-gambaran, kemudian peletakan foto, ini karena ada gambar, ini sama-sama gambar kan gitu ya. Dan juga elemen yang lainnya. Ini masalahnya di sini kalau di teori yang disampaikan Pak Angga, ini masih suruh yang lain-lain suruh nyari sendiri ya. Tapi tadi sudah kita sampaikan ada tata cahaya juga gitu ya. Tata cahaya juga perlu diperhatikan. Ya, tata warna tadi juga ya maunya. Oke, begitu dulu ya. Nanti atau minggu depan kita lanjutkan. Jadi minggu depan kita masuk jam 8. Langsung nanti saya kasihkan akun Zoom-nya pada ketua kelas gitu ya. Tapi mohon ketua kelasnya mengirim nomor ke saya. Oke. Silakan ada komentar. Ini karena sudah lewat 8 menit. Oke, kalau nggak ada, saya pikir cukup dulu. Ini nanti akan saya taruh di e-learning untuk pertemuan berapa tadi ya? 10 atau 9 ya, nanti ada di situ. Oke ya. Silakan ada. Oke, kalau nggak ada, kita ketemu minggu depan ya. Saya harus masuk kelas yang satunya lagi. Gitu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.